Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wedriansa, NIM 2023 123 6025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang distribusi dan logistik, pemasaran, serta promosi dan komunikasi pemasaran. Nah, untuk distribusi pemasaran yaitu adalah proses menyalurkan produk dari produsen sampai ke tangan konsumen akhir. Distribusi tidak hanya sekedar mengirim barang, tetapi juga memastikan produk tersedia di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Tanpa distribusi yang baik, produk yang bagus sekalipun akan sulit dibeli oleh konsumen. Misalnya, sebuah produk makanan rasanya enak dan harganya murah, tetapi juga hanya tersedia di satu kota saja, maka penjualannya tidak akan maksimal. Nah, selanjutnya yaitu ada saluran distribusi. Distribusi biasanya melibatkan beberapa pihak, antara lain yaitu produsen, pihak yang membuat produk, distributor, pihak yang membeli dalam jumlah besar dan menyalurkan ke wilayah tertentu. Terus ketiga ada pengecer atau retailer, yaitu toko, minimarket, supermarket, atau pasar tradisional. Kemudian konsumen, pengguna akhir produk, contohnya yaitu sederhana, pabrik bumbu, distributor, toko kelontong, ibu rumah tangga. Nah, untuk logistik pemasaran sendiri yaitu bagian dari distribusi yang fokus pada pengelolaan fisik barang. Logistik memastikan produk dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan aman, cepat, dan efisien. Logistik pemasaran mencakup beberapa kegiatan utama, yaitu yang pertama, transportasi. Yang kedua, mengatur pengiriman barang menggunakan truk, kapal, atau kendaraan lain. Yang kedua, yaitu ada pergudangan, yaitu menyimpan produk sebelum dikirim ke toko atau konsumen. Yang ketiga, ada manajemen persediaan atau stok, yaitu mengatur jumlah barang agar tidak kelebihan atau kekurangan. Terus selanjutnya ada pengemasan, yaitu melindungi produk agar tidak rusak selama pengiriman. Jika logistik tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa berupa keterlambatan pengiriman, produk produk rusak, atau biaya distribusi yang terlalu tinggi. Nah, untuk tujuan distribusi dan logistik pemasaran yaitu yang pertama, menjamin ketersediaan produk di pasar. Terus yang kedua, mempercepat proses pengiriman. Yang ketiga, menekan biaya operasional perusahaan. Terus yang keempat, yaitu menjaga kualitas produk sampai ke konsumen. Terus yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan. Perusahaan yang memiliki sistem distribusi dan logistik yang baik biasanya lebih unggul dibanding pesaingnya. Nah, untuk promosi dan komunikasi pemasaran yaitu promosi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengenalkan dan menarik minat konsumen terhadap produk. Sementara itu, komunikasi pemasaran adalah cara perusahaan menyampaikan pesan, nilai, dan citra merek kepada konsumen secara konsisten. Nah, untuk tujuannya yaitu tujuan promosi dan komunikasi pemasaran yaitu membuat konsumen mengenal produk, membujuk konsumen untuk mencoba dan membeli, membangun kepercayaan dan loyalitas merek. Nah, untuk bentuk-bentuk promosi yaitu yang pertama iklan, yaitu melalui TV, radio, media sosial, dan internet. Terus ada promosi penjualan, yaitu diskon, cashback, bonus produk. Ada juga personal selling, penjualan langsung oleh tenaga penjual. Public relation, event, sponsorship, dan kegiatan sosial. Terus yang terakhir yaitu ada digital marketing, misalnya seperti media sosial, influencer, dan konten video. Nah, untuk pemilihan bentuk promosi biasanya disesuaikan dengan target pasar dan jenis produk.
Nah, di sini saya menggunakan studi kasus distribusi logistik dan promosi PT Siantar Top Tbk, pabrik dan distribusi Surabaya. Gambaran umum perusahaan yaitu PT Siantar Top Tbk adalah perusahaan makanan ringan nasional yang memiliki pabrik dan pusat distribusi di Surabaya. Produk yang dihasilkan antara lain yaitu snack dan biskuit, makanan ringan, kemasan, produk mie, dan wafer. Produk Siantar Shop dipasarkan ke pasar tradisional, minimarket, supermarket, hingga ekspor. Nah, untuk masalah yang dihadapi yaitu beberapa toko sering kehabisan stok, pengiriman ke pengiriman ke toko kecil sering terlambat. Promo dilakukan tetapi barang belum tersedia. Untuk distribusi dan logistik yaitu produk dikirim dari pabrik, distributor, terus ke toko, terus selanjutnya ke konsumen. Perusahaan memperbaiki jadwal pengiriman dan pembagian wilayah distribusi. Terus yang ketiga, sistem gudang diatur agar stok lebih rapi dan tidak menumpuk. Untuk promosi dan komunikasi yaitu promo, diskon, dan bonus produk di toko. Promo melalui spanduk dan media sosial. Jadwal promosi disesuaikan dengan kesiapan stok. Nah, untuk hasilnya yaitu setelah PTC antar top TBK Surabaya memperbaiki sistem distribusi logistik dan promosi, diperoleh hasil sebagai berikut yaitu ketersediaan produk di toko menjadi lebih stabil, keterlambatan pengiriman berkurang, produk selalu tersedia saat program promosi berlangsung, penjualan di wilayah Surabaya meningkat, kepuasan toko dan konsumen lebih baik. Nah, untuk strategi penentuan harga dari PTC antar top TBK Surabaya sendiri yaitu menetapkan harga produknya dengan mempertimbangkan kondisi, distribusi logistik, dan karakteristik pasar yang luas, mulai dari pasar tradisional hingga retail modern. Yang pertama yaitu perusahaan menggunakan penentuan harga berbasis biaya cost-based pricing. Harga produk ditentukan dengan menghitung biaya produk makanan ringan, biaya distribusi dari pabrik ke distributor dan toko, serta biaya logistik seperti transportasi dan pergudangan. Setelah sistem distribusi dan logistik diperbaiki, biaya menjadi lebih efisien sehingga perusahaan dapat menawarkan harga yang terjangkau tanpa mengurangi keuntungan. Terus yang kedua yaitu PT Siantar menerapkan harga kompetitif karena produk makanan ringan memiliki banyak pesaing. Jadi perusahaan menyesuaikan harga agar tidak jauh berbeda dari produk sejenis di pasar. Nah, untuk strategi ini bertujuan agar konsumen tetap memilih produk Siantar Top karena harganya bersaing dengan mudah dijangkau oleh berbagai kalangan. Yang ketiga yaitu perusahaan menerapkan strategi harga, promosi, atau promotional pricing. Dalam periode tertentu, PTC Antartop memberikan diskon atau bonus produk untuk menarik minat beli konsumen. Setelah distribusi dan stok diperbaiki, promosi dapat berjalan efektif karena produk selalu tersedia saat harga promo diberlakukan. Yang keempat yaitu penentuan harga juga disesuaikan dengan saluran distribusi. Harga untuk pasar tradisional cenderung lebih fleksibel, sedangkan di minimarket dan supermarket harga lebih stabil karena harus menyesuaikan margin, distributor, dan pengecer. Hal ini yaitu penting untuk menjaga kerjasama yang baik dengan mitra distribusi. Nah, untuk yang terakhir yaitu produksi antar top juga menerapkan harga berdasarkan nilai atau value based pricing. Konsumen bersedia membayar harga yang ditetapkan karena produk mudah ditemukan, kualitas terjaga, dan ketersediaan barang stabil. Pertama yaitu pada
saat promosi berlangsung. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu yang pertama, distribusi yang baik memastikan produk mudah ditemukan konsumen. Yang kedua, logistik yang terencana membuat pengiriman lebih cepat dan efisien. Promosi akan efektif jika didukung ketersediaan stok. Koordinasi antara distribusi logistik dan promosi sangat penting dalam meningkatkan penjualan. Yang dimana intinya yaitu produk yang bagus tidak cukup tanpa distribusi dan logistik yang baik, serta promosi yang tepat sasaran. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.